Lagi di mana? Ayah Sofia salah. Top Cafe benar. Oke, takbir. Nah, jadi ini adalah tempat kemudian ketika khalifah atau sultan memberangkatkan pasukan, maka di sini ditaruh kemudian bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kemarin di TV-TV itu kan. Nah, itu gambarnya di situ. Itu gambarnya. Kira-kira kayak begitulah kejadiannya. Nah, kasus kemudian kayak kemarin kemudian yang dibahas di TV tentang bendera. Apakah bendera Rasul tersimpan di sini? Saya sudah bilang bahwa tidak ada satupun bendera yang dipajang di sini. Tapi ada bendera yang disimpan di situ. Tapi nggak dipajang. Maka kalau dibilang ada di Museum Topkapi dipajang, nggak ada sama sekali. Gitu kan ya. Artinya kalau misalnya disimpan ada. Orang-orang sini mengklaim itu bendera Rasulullah. Padahal bendera Rasulullah itu khotnya bukan begitu. Khot itu apa? Jenis tulisan. Karena khot di zaman Rasulullah bukan khot kayak sekarang. Kalau khot yang kita baca kayak sekarang itu adalah khot zaman setelah tahun 1000-an ke atas. Jadi baru dibuat khot seperti itu. Di zaman Rasul khotnya nggak begitu. Khotnya sangat sederhana sekali. Jadi itu bukan bendera Rasulullah. Cuma orang sini mengklaim bahwa itu adalah bendera dari bendera ketika Rasulullah menyerahkan pada perang Ahzab. Lalu kemudian itu terpecah-pecah. Orang sini sendiri membicarakan bahwa bendera itu dulunya terpecah-pecah, kemudian dijahit ulang sama orang Utsmani. Makanya saya bilang itu bendera Utsmani, bukan benderanya Rasulullah. Kalau bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas di dalam hadis. Karena terayatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sauda waliwauhu abyado. Sesungguhnya panji Rasulullah berwarna hitam dan kemudian benderanya berwarna putih. Bertuliskan La ilaha illallah. Orang-orang Turki mengenalnya dengan nama Aksancak. Itu adalah bendera putih. Karena bendera putih itu adalah simbol pemimpin ketika terjadi jihad fisabilillah. Jadi kalau mau nyari pemimpin di dalam masa Islam, nemu Rasul di mana gampang. Cari aja yang berwarna putih. Karena di situ pasti ada pemimpinnya. Nah, maka orang-orang Turki mengenal namanya Aksancak, bendera putih. Nah, kalau di sini yaitu yang mereka yakini sebagai bendera Rasulullah, walaupun sebenarnya bendera Utsmani yang dipakai ketika seremonial ketika pergi perang. Gitu ya. Jadi ini adalah kemudian pintu ketiga cuma keluarga sultan yang boleh masuk. Karena Anda sama saya. Sultan baru. Nah, peradaban dulu seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan yang namanya dunia itu, lihat nih, ini dari ujung sini, kalau nanti diterusin sampai ke daerah Spanyol, Eropa, itu dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah timur, dari ujung barat sampai ujung timur itu dibatasi sama yang namanya pegunungan, gitu kan ya, dari Andalusia sampai ke pegunungan Tian Shan di daerah Cina, itu kan semua dibatasi pegunungan. Kenapa? Karena ceritanya dulu Allah itu membagi dunia itu menjadi dua sebenarnya, atas dan bawah. Tiga ding, atas, tengah, bawah. Kenapa bisa seperti itu? Dulu ketika terjadi banjir Nabi Nuh, itu ada 3 anaknya Nabi Nuh yang selamat. Namanya Sem, Ham, dan Yafid, yang laki-laki. Sem itu dikasih wilayah di tengah untuk kemudian beranak pinak di sana. Ham dikasih wilayah di sebelah selatan untuk beranak pinak di sana. Sedangkan Yafid dikasih di daerah wilayah bagian utara untuk beranak pinak di sana. Yafid sama Sem sama Ham itu Yafid dibatasi sama pegunungan. Sem, Ham di bawah pegunungan, Yafid di atas pegunungan. Makanya kalau di atas pegunungan pasti dingin. Makanya kemudian mereka beranak pinak di sana. Ciri-ciri Sem itu matanya agak-agak biru ke ijo-ijoan gitu atau abu-abu. Lalu kemudian wajahnya seperti orang-orang ya inilah orang-orang Timur Tengah gitu. Lalu kemudian rambutnya agak ikal. Lalu kemudian yang sekarang jadi orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi dan seterusnya. Itu keturunan Sem, namanya Semit. Makanya ada bahasa Semit kan itu kan ya. Sedangkan keturunan Ham itu dilukiskan kemudian rambutnya kriwil, lalu kemudian kulitnya hitam, lalu kemudian dia meninggali wilayah bagian sebelah selatan. Makanya daerah Afrika itu selalu orang-orang hitam, daerah selatan, India, Afrika dan seterusnya hitam semua kan ya. Nah itu kemudian itu adalah Ham, keturunan namanya ras Hamid. Sedangkan kemudian Yafid itu dilukiskan wajahnya itu kemudian kulitnya kuning, matanya sipit, hidungnya pesek. Nah, itulah kemudian ras Yafitik. Dan ras Yafitik ini menghuni bagian utara, dari timur sampai ke barat. Viking itu Yafitik, Rusia itu Yafitik, Mongol itu Yafitik, Cina itu Yafitik, bangsa Han itu juga Yafitik. Semua yang ganas-ganas itu Yafitik semua. Nah itu ceritanya seperti itu. Nah sehingga kemudian mereka nggak bisa nyerang ke bawah karena bangsa utara itu bangsa-bangsa ganas.
nggak bisa nyerang ke, makanya Masih gunung. dari dulu gunung-gunung itu di atas gunung, di utara gunung tuh orang-orang yang sangat sadis semuanya. Maka orang-orang Cina bangun tembok besar untuk menghalangi serangan orang-orang utara ke bawah kan. Nah, orang-orang Mongol ke bawah. Di daerah Eropa juga sama, selalu invasi itu dilakukan oleh bangsa-bangsa utara, Viking dan segala macam itu dari utara. Lalu kemudian bagaimana dengan yang di tengah? Itulah kisahnya Zulkarnain. Nah, jadi di Zulkarnain bukan di barat, bukan di timur, tapi di tengah. Nah, di tengah itu Zulkarnain diminta sama satu kaum untuk membuat satu tembok untuk memisahkan mereka antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Gitu kan ya. Nah, menurut kemudian para sejarawan, ketika Ya'juj dan Ma'juj ini dihalau keluar, kemudian dibuatkan tembok, yang temboknya itu di tengah dikasih dengan lelehan besi, dengan yang kemudian dicor sampai ke atas gitu sehingga mereka nggak bisa turun lagi ke bawah. Nah, ada yang tertinggal. Yang tertinggal bahasa Arabnya turika. Turika ditinggalkan. Taroka ya turkan. Turk, Bani Turk itu yang ditinggalkan. Ini orang-orang dia gitu kan. Jadi Bani Turk itu tapi dia bukan asli Turki lagi karena dia sudah campur-campur sama yang lain. Jihan Abi udah campur-campur sama yang lain, tapi asli Turki itu sebenarnya adalah orang-orang bermata hampir sipit kayak Uighur sekarang. Nah, karena orang-orang nanti saya jelasin di situ bahwa Turki itu aslinya dari situ. Nah, jadi mereka kemudian tertinggal di situ ketika Zulkarnain bangun tembok. Ketika tertinggal di situ mereka aslinya Ya'juj Ma'juj kan, lalu kemudian beranak pinak di situ lagi. Kata Rasulullah, orang Turki ini pintar perang. Makanya dari zaman Rasulullah, Rasul katakan watar kuturka idza tarkukum. Jangan ganggu orang Turki kalau mereka tidak ganggu kalian. Tinggalin aja orang-orang Turki kalau mereka tidak ganggu kalian. Kenapa? Karena orang ini pintar perang. Karena apa? Bangsa ganas kan, penunggang kuda, pemain panah, orangnya ganas gitu kan ya. Jadi jangan diganggu. Kata Rasul, Turki ini terbagi 3. Satu, tetap pada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, memerangi kalian. Yang ketiga, membantu kalian dalam agama kalian. Maksudnya masuk Islam dan membantu Islam. Nah, itulah golongannya Muhammad Al-Fatih and Friend itu. Nah, jadi itu kemudian cerita tentang bagaimana 3 ini kemudian membagi jadi seperti ini. Nah, jadi makanya kemudian lihat nih, pegunungan itu kan lanjut terus membagi utara dan selatan. Nah, kalau itu di mana, daerah mana sih Zulkarnain itu? Zulkarnain itu daerah di sini. Daerah di sini. Dari Al-Jorj namanya. Jadi setiap kemudian ada gunung-gunung terus ada lembah dilalui oleh sungai, dari situ mereka nyerbuk selatan. Nah, di situ kemudian di antara gunung lembah itu dibangun tembok. Temboknya sekarang di mana? Walau besok para ilmuwan kemudian berbeda pendapat tentang tembok itu adanya di mana. Yang jelas dari sini sampai situ tembok semua tuh karena banyak penyerangan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ibu sekalian, ini kan sekarang Cina nih, ya kan? Nah, dari mana kemudian mereka semua ini? Dari sini nih. Ini daerah Xinjiang. Iya. Nah, daerah Xinjiang. Jadi Turki itu awalnya dari daerah sana. Aslinya orang-orang Turki itu orang-orang itu. Jadi mereka asalnya di sini. Awalnya Bani Oghuz itu terdesak sama orang-orang Mongol. Jadi terdesak orang-orang Mongol, mereka kemudian pergi ke sebelah barat. Sampai sebelah barat bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Nah, disitulah banyak yang masuk Islam. Awalnya masuk Islam di zamannya Utsman bin Affan. Lalu kemudian masuk Islam di zamannya Abbasiyah. Ketika di zamannya Abbasiyah masuk Islam, mereka banyak mengabdi pada orang-orang Abbasiyah. Sampai orang-orang Arab pada waktu itu merasa bingung. Ini adalah kekhilafan Arab. Agak beri jalan sedikit. Ini adalah kekhilafan Arab atau ini adalah kekhilafan Turki? Karena banyak orang-orang Turki yang jadi kemudian yang jadi pelayannya orang-orang Arab, dan mereka sangat pintar perang, kita sudah tahu. Abbasiyah itu sudah kemudian mewah banget, mereka nggak mau lagi perang. Ketika mereka nggak mau perang, mereka kemudian suruh orang-orang Turki jaga perbatasan. Maka kemudian mereka pindah ke sebelah barat, jaga perbatasan. Nah, ketika mereka pindah ke sebelah barat, jaga perbatasan, mereka mulai bertemu dengan orang-orang yang lain. Gitu maksudnya. Nah, kenapa? Karena orang-orang Abbasiyah sudah malas perang, karena mereka sudah hidup bahagia. Nah, karena mereka nggak mau perang lagi, lalu Abbasiyah mengutus orang-orang Turki untuk kemudian pergi ke perbatasan. Orang-orang Turki dikenal dengan namanya Beyliks. Jadi orang-orang itu jadi gubernur-gubernur di perbatasan. Mereka punya secara de facto kekuasaan yang sangat kuat sekali. Bani Oghuz ini kemudian akhirnya membentuk satu bani besar namanya Saljuk. Nah, Saljuk ini nanti kita akan lihat sini. Saljuk. Nah, jadi cerita begini. Suatu waktu ketika dia itu kan ditugaskan ke perbatasan kan ya sama orang-orang Abbasiyah ya. Karena orang Abbasiyah nggak mau jaga perbatasan, nggak mau lagi jihad. Nah, ketika ditugaskan di perbatasannya itu kemudian dia mencapai daerah yang namanya Asia Kecil. Kalau ada yang ngerti peta. Di Asia Kecil itu dia kemudian mendapatkan banyak sekali kemudian daerah-daerah tambahan. Karena banyak orang yang mau masuk Islam, banyak orang mau dikuasai Islam, dia pun sendiri juga ekspansi wilayah. Sampai pada suatu titik, kalau Asia Kecil langsung berbatasan dengan Romawi.
Konstantinopel yang ini kan yang kita pergi sekarang. Nah, Konstantinopel namanya Raja Romanus Diogenes. Itu merasa gini, ini nggak bisa dibiarkan orang-orang Turki ini. Lah kenapa? Mereka itu sedang merangsek wilayah kita dan wilayah kita banyak sekali yang lepas. Maka pada tahun 1071 Raja Romanus Diogenes itu bawa pasukannya sangat banyak sekali, kurang lebih mungkin sekitar hampir 20.000 orang lebih. Lalu kemudian pergi untuk kemudian memerangi Alp-Arslan. Nah, Alp-Arslan bilang, saya nggak mau perang, kami mau damai. Kami nggak mau perang, saya nggak mau perang, kami mau damai aja. Oh nggak bisa, kita harus perang karena kamu udah bandel segala macam, kayak gitu lah kira-kira. Akhirnya Alp-Arslan bilang, oke kalau gitu kita perang ya nggak ada masalah. Alp-Arslan cuma bawa pasukan setengah daripada pasukannya Romawi. Nah hasilnya Bapak Ibu sekalian, Romawi kalah total. Jadi itu pertama kalinya Konstantinopel itu kalah total. Itu pertama kalinya Konstantin takluk dan rajanya diikat sama dia. Itu Alp-Arslan. Alp-Arslan itu pakai baju warna putih. Dan dia selalu bilang bahwa kenapa saya pakai baju warna putih? Karena kalau saya mati, saya mau langsung dimakamkan pakai baju ini. Karena ini adalah baju ketaatan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dia pakai baju warna putih senantiasa dan itu adalah baju kain kafannya dia. Jadi dia sudah nyiapin kain kafannya dia, betul. Nah itu Alp-Arslan. Nah Alp-Arslan kemudian ketemu dengan raja ini Romanus Diogenes. Perang ini berakhir namanya peperangan Manzikert. Peperangan Manzikert atau peperangan Malazgirt. Nah Manzikert ini pada 1071 dia bilang sama Raja Romawi. Padahal waktu itu kalau dia mau menaklukkan Konstantinopel itu rajanya udah ketangkep. Tapi dia bilang sama rajanya, menurut kamu kalau kamu dalam posisi saya dan saya dalam posisi kamu apain saya? Jadi kalau kamu yang nangkap saya dan saya yang terikat di situ dan kamu yang kemudian ada di atas kuda ini, kamu mau ngapain? Lalu kemudian dibilang sama Raja Romanus ini, kamu akan saya permalukan dan saya akan menyeretmu untuk kemudian di belakang kuda saya sampai mati ya kayak gitu lah. Saya akan membunuh kamu, saya akan menghinakan kamu. Terus kata kata Alp-Arslan, saya akan berbuat sesuatu yang lebih hina daripada itu. Bagaimana caranya? Dia dibalikin pergi ke Konstantinopel, diarak ke Konstantinopel dengan membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan cara seperti itu. Jadi dengan membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia diarak sampai ke sini. Sampai ke sini, orang-orang sini kemudian kaget. Raja mereka kalah total, malah kemudian diarak pakai bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu kemudian mereka langsung bikin banyak hoax, langsung sampai berita ini ke Roma. Orang-orang Roma bilang ini nggak bisa dibiarkan. Orang-orang antikristus sudah muncul. Orang-orang antikristus sudah muncul, mereka bikin hoax lah kayak sekarang kira-kira. Ini antikristus, ini kemudian makan anak bayi. Mereka menjadikan bayi-bayi sebagai kalung mereka. Mereka tukang kemudian menyembah berhala dan segala macam. Oke, kita harus membersihkan mereka. Akhirnya dari situ telah muncul gerakan perang salib. Jadi perang salib itu semua dari sini. 1071. Perang salib pertama mulai 1089. 1089 berakhir yang pertama tahun 1198. Jadi hampir 200 tahun. Itu semua gara-gara kejadian ini. Romanus Diogenes ditahan sama Alp-Arslan. Muncul kemudian kisah perang salib pertama. Gara-gara siapa? Bukan kita yang mulai. Kita nggak pernah mulai perang. Mereka yang ini kekeh untuk perang. Kita menang, mereka malah bikin kemudian segala sesuatu yang lain. Mereka bikin perang salib. Kita nggak pernah mulai perang pada orang kalau bukan karena sesuatu alasan yang benar. Gitu ya. Nah jadi itulah ceritanya kemudian Saljuk menguasai di sini. Saljuk menguasai di sini, Saljuk pecah setelah kemudian Alp-Arslan. Sultan setelahnya lemah, pecah kemudian itu disatukan kembali oleh seorang yang namanya Osman. Nah, ceritanya kita lanjut di situ. Ya. Nah, ini Osman Ghazi. Osman Ghazi ini anak daripada yang namanya Ertuğrul. Ertuğrul ini punya anak namanya Osman. Osman ini adalah orang yang pertama mendirikan Kesultanan Utsmani karena dia berhasil menyatukan kaum Turki dari ketercerai-beraian setelah Saljuk. Gitu. Itu kemudian namanya siapa? Osman Ghazi. Makanya saya bilang di Indonesia tuh persatuan lebih daripada segala-galanya. Makanya kita tuh kalau di Palembang, di Indonesia kita tuh harus mawas diri jangan sampai persatuan tuh hilang. Karena itu yang paling penting. Karena kita tahu bahwa ketika nggak ada persatuan nggak ada kekuatan. Nah kekuatan itu sekarang yang paling penting, maka harus ada persatuan. Yang menyatukan namanya siapa? Osman Ghazi. Wajahnya masih asli dari Turki karena dia memang nggak bercampur dengan siapapun. Ini anak keduanya namanya Orhan. Orhan ini kemudian sudah Orhan ini nanti akan menikah sama orang Perancis kalau saya nggak salah. Dia nikah sama orang luar negeri lah pokoknya. Eropa. Nah sehingga nanti anak-anaknya semuanya sudah campuran semua. Termasuk Muhammad Al-Fatih ibunya Yunani. Nah makanya mereka ini turunan sekarang sudah turunan semua melting pot nyampur jadi satu, makanya kayak Eropa sekarang orang Turki. Gimana dulunya orang Cina sebenarnya. Ini Orhan Ghazi, ini Sultan kedua. Apalagi ini Sultan pertama namanya siapa? Osman. Namanya Orhan. Orhan punya anak lagi namanya Murad I. Murad I punya anak namanya Bukan. Namanya Bayezid.
Kalau yang di depan namanya Yildirim, ini adalah kalau ini contoh Birinci Murad, artinya Murad pertama. Yildirim Biyazid sang petir, karena kerjanya bolak-balik Asia Eropa untuk penaklukan. Orangnya juga hampir menaklukkan Konstantinopel. Tapi ternyata nggak bisa karena ada Timurlang yang kemudian nyerang wilayah Utsmani. Timurlang itu siapa lagi Ustaz? Timurlang itu adalah keturunan daripada Genghis Khan yang masuk Islam. Tujuannya baik, saya pengen menyatukan seluruh negeri jadi Islam semuanya. Jadi kalau Islam itu cuma punya satu Allah, kenapa tidak punya pemimpin yang cuma satu kayak saya? Karena saya kan keren dari dulu. Dia meninggal dikurung sama Timurlang. Timurlang nanti punya ada keturunan namanya Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar, yang Anda kenal dengan di film Joda Akbar. Oke, ini Mehmet Çelebi, ini yang ngirim Wali Songo ke Indonesia. Yang ngirim Wali Songo ke Indonesia, Muslim Indonesia itu dari sini. Mehmet Birinci Mehmet. Jadi dia ngirim Wali Songo ke Indonesia yang supaya Indonesia dapat Islam. Bagaimana ceritanya? Suatu waktu dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasul bilang, kirim 9 orang untuk pergi ke timur jauh, untuk pergi ke wilayah paling timur. Apa itu? Jawa Dwipa, Indonesia. Maka dikirimlah yang kemudian diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim. Nah ini yang kirim Mehmet I. Ini kakeknya. Kenapa? Wali Songo dari Turki dikirimnya. Enggak 9-9-nya. Ada banyak dari Palestina, ada banyak dari Gaza, ada dari Turki juga. Maksudnya orang luar ya? Orang luar. Contoh di Ponorogo punya teman namanya Sentot Ali Pasha. Sentot Ali Pasha sebenarnya. Ini Murad, bapaknya Muhammad Al-Fatih, anaknya daripada Mehmet I. Murad ini ahli bahasa Arab, ahli fikih, dan dia menerjemahkan banyak bahasa Arab dan bahasa Turki. Nah ini orangnya santai, kalem, happy, dan dia sangat pintar sekali orangnya. Galata. Kita lagi mau naik menara, mudah-mudahan nggak ngantri. Ini menaranya nih. Jadi teman sekalian, ini saya lagi bersama teman-teman yang lagi umroh plus Turki di Royal. Walaupun wajahnya capek-capek, tapi insya Allah mereka semangat. Insya Allah, amin. Makan dulu ya.